pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur oleh karena Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang mempertemukan kita bersama-sama boleh datang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kita semua baik yang ada di Gedung Serbaguna ataupun di rumah masing-masing dengan live streaming, kiranya kita semua boleh memfokuskan diri untuk terus menyembah kepada Tuhan kita. Kita boleh beribadah dengan hikmat, dengan baik, dengan mata tertuju kepada Tuhan, tetapi juga kita terus menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita mengambil waktu sejenak, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Rendahkan dirilah di hadapan Tuhan ketika kita berada di altarnya. Karena Allah Maha Kudus yang patut dan layak disembah. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah. Sebab Allah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya.
berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang tangguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.
sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh ajaib dan sungguh mulia Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang maha besar. Engkau selalu merencanakan rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh datang di altar-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau, Allahku yang besar, Allahku yang kudus, Allah keselamatanku, kekuatan hidupku, karena Engkaulah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Sepertinya masih lemas ya. Udaranya sudah nggak berapa dingin tapi masih lemas gitu ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri supaya kita tidak lemas, tidak kedinginan. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mana suaranya, katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah, amin, yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pujian tema kita, Bapa Surgawi memelihara. Yakin Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Surgawi kita memelihara hidup kita? Amin. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Kepada Allah aku berharap. Allah aku berharap di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendru dalam topan, aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendru dalam topan, aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku dalam topan, aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Amin. Dalam berbagai-bagai hal ujian terjadi dalam hidup kita, tapi Bapa Surgawi tetap memelihara kita. Mari kita akan membaca pembacaan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Markus 4 ayat 35 sampai 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di burit di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu berada dan danau itu mulai teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Tuhan selalu menolong. Musim akan, singer bisa menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap Abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin, ku yakin Tuhan memberkati, ku
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menolong kami, yang selalu menjaga kami, bahkan tidak sehelai rambut pun terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami yakin ketika Engkau menjadi Tuhan yang menolong kami, Engkau juga menjadi Tuhan yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami ingin merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang lemah, yang tidak sempurna, yang tidak layak. Tetapi dengan pengampunan-Mu Engkau menyempurnakan kami dan mengampuni kami. Sehingga biarkanlah setiap firman yang keluar bukan oleh karena kata-kata kami, tetapi oleh karena Tuhan yang berkarya melalui mulut hamba-Mu ini, menjadi pesan yang terbaik yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, persiapkan mata hati kami. Kami mengerti sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur bersama-sama oleh pada kesempatan pagi hari ini kita boleh belajar kembali bersama-sama dalam satu lanjutan tema bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita bersama-sama, tetapi juga pada kesempatan di pagi hari ini berbicara tentang Tuhan yang peduli di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41, yang boleh menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang sebuah kepedulian, kita patut merenungkan bersama-sama. Mungkin ada di antara kita semua yang tahu apa yang dinamakan dengan peduli. Tetapi juga kita perlu menyadari bersama-sama makna dari sebuah kepedulian. Peduli adalah sebuah nilai dasar, sebuah sikap untuk memperhatikan, sikap untuk bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Jadi ketika kita semua berbicara tentang bagaimana kepedulian saudara dan saya terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar, berarti kita sesungguhnya sedang berupaya untuk mencoba ada sebuah nilai dasar, ada sebuah sikap memperhatikan, bertindak terhadap kondisi dan keadaan di sekitar kita. Kalau kita bersama-sama merenungkan tentang kepedulian seperti ini, maka seharusnya yang menjadi pemikiran kita adalah sebuah sikap.
sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, untuk melibatkan diri dalam keadaan, untuk melibatkan diri dalam kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika kita melihat sahabat-sahabat kita sedang di dalam kondisi keadaan yang mungkin sangat-sangat lemah dan sebagainya, yang membuat kita harus peduli kepada mereka, maka seharusnya sikap keberpihakan kita ini adalah melibatkan diri untuk terlibat dalam kondisi dan keadaan sahabat-sahabat kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama, saudara sekalian, dari arti kepedulian ini, adakah hal ini ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita bersama-sama ketika melihat kondisi pandemi COVID-19, kondisi bagaimana keluarga-keluarga kita yang mungkin tidak bisa makan karena pandemi COVID-19, karena PPKM dan sebagainya, apakah kita juga memiliki sikap kepedulian di dalam setiap langkah-langkah hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara mengenal Mahatma Gandhi? Pasti dan tentunya Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh dari India yang sungguh-sungguh memperhatikan tentang kemanusiaan. Dia care, dia peduli kepada orang-orang miskin. Bisa melihat Ibu Teresa. Kita bisa melihat memperhatikan bersama-sama Nelson Mandela. Kita bisa bersama-sama Martin Luther King Jr. Bahkan Indonesia punya nama Iksan Yassin Limpo, yang pada waktu itu dia sebagai Bupati Goa, tetapi dia sungguh-sungguh care terhadap berbagai pengungsi yang ada di Indonesia. Dia boleh membekali pengungsi-pengungsi itu dan akhirnya mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tokoh yang peduli kepada pengungsi di Indonesia. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah tokoh-tokoh yang care, tokoh-tokoh yang peduli, tokoh-tokoh yang memperhatikan, tokoh-tokoh yang memiliki sikap mereka terlibat secara aktif, secara langsung peduli terhadap segala kebutuhan yang sedang dialami, kondisi yang dialami oleh orang-orang tertentu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentunya ini menjadi satu rangkaian pertanyaan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang angin ribut yang diredakan, bagaimana Tuhan peduli kepada umatnya, bagaimana Tuhan mempedulikan umatnya. Ada 3 prinsip yang sangat penting yang ingin kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan tahu hidup manusia pasti ada badai. Yang kedua, Tuhan tahu manusia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, Tuhan tahu saatnya yang terbaik untuk menyatakan kuasanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama prinsip bagaimana Tuhan peduli di dalam kehidupan para muridnya. Tuhan peduli di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan tahu hidup manusia pasti ada badai. Kalau kita lihat tadi yang sudah dibaca, ayat yang ke-37 pasal 4, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika ada di Danau Galilea, danau yang begitu luas sekitar 21 km, ada rata-rata seringkali terjadi badai-badai taufan yang ada di sekitar Danau Galilea. Dan pada waktu ketika Yesus bersama dengan para muridnya sedang untuk menyeberang melalui danau itu, ada hal yang terjadi. Bagaimana taufan itu mengamuk dan akhirnya dikatakan di sini perahu mulai penuh dengan air. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya adalah murid-murid Kristus pada waktu itu, saudara bersama dengan Kristus di saat taufan yang begitu amat sangat dahsyat sedang menyerang perahu saudara yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi? Apalagi kalau di sini dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air. Biasanya kalau kena ombak, kemudian air masuk perahu, kemudian kita biasanya kasih gayung ya, dibuang, tetapi terus-menerus itu penuh, terus-menerus penuh. Perasaan kita, waduh, inilah akhir hidup saya. Saya harus menyerah.
Mungkin itu yang terjadi, sikap yang terjadi dalam kehidupan para muridnya, yang mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika ada di perahu itu. Ada kepanikan, ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran karena ada badai hidup yang dahsyat yang sedang menyerang mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan hal ini, kita kembali mengaplikasikan di dalam kehidupan kita pada masa kini, bahwa sesungguhnya sepak terjang hidup manusia akan ada dampaknya, ada sebab, ada akibat. Ada banyak badai-badai yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah sebuah perjuangan, seperti seorang musafir yang berjalan, yang terus-menerus berjalan, berjuang untuk mengatasi badai-badai, untuk mengatasi kerikil-kerikil tajam yang mungkin menyakiti kaki kita. Angin yang begitu besar, mungkin badai yang bisa menerpa mata kita, membuat kita pedih mata kita. Ada badai-badai yang lain yang bisa membuat kita menjadi takut, panik, dan khawatir dalam kehidupan kita. Bisa makan nggak ya dengan PPKM seperti ini? Dengan hanya bekerja 13 hari ataupun 18 hari, Tuhan masih memelihara enggak? Dengan kebutuhan anak-anak kita sekolah, Tuhan mencukupi enggak? Dengan usaha yang semakin hari semakin menurun dengan PPKM yang ada, bisa enggak? Ada kata-kata bisa tidak, kekhawatiran yang terjadi. Badai-badai perekonomian, badai-badai pekerjaan, badai-badai keluarga, badai-badai pelayanan, badai-badai apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi di sini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama, Tuhan pasti peduli di dalam kehidupan para muridnya. Tuhan pasti peduli di dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya saja kita perlu memastikan bahwa di sekitar kita, setiap orang bisa saja mendapatkan badai dalam hidup kita. Badai itu bisa besar, badai itu bisa kecil. Bagaimana cara kita menyikapinya? Tuhan tahu ada badai, kita juga tahu ada badai. Sikap seperti apa yang harus ada dalam hidup kita adalah waspada dan tetap berhati-hati di dalam bertindak ketika kita menyadari badai-badai kehidupan yang ada di sekitar kita sedang mengancam kita untuk kita keluar daripada perahu itu, untuk supaya kita ada kepanikan, supaya kita ada kekhawatiran, supaya kita ada ketakutan. Waspada, tetap berhati-hati di dalam bertindak, di dalam mengantisipasi, karena kita tahu hidup kita ada badai. Karena Tuhan juga tahu di saat saudara mengalami badai kehidupan, Dia tahu saudara sedang mengalaminya. Ini yang menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya tahu ada badai, Tuhan tahu ada badai. Tetapi Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita bisa melihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sekali lagi dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus Kristus sedang ada di buritan, sedang ada di tilam, sedang tidur di saat ada badai? Kita menyaksikan, kita melihat bahwa yang dikerjakan oleh para muridnya adalah dengan sekuat tenaga coba untuk mengatasi badai itu. Air masuk, dikuras, bagaimana mereka mengendalikan perahu itu supaya tidak terguling, tidak terbalik. Ada kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh para muridnya dengan kekuatannya sendiri, padahal di situ ada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan hal yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita
ketika badai taufan kehidupan sedang melanda kehidupan saudara dan saya, yang sedang kita akan alami, kita akan lakukan, kita bertindak adalah dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Mungkinkah saya bisa melakukannya tanpa Tuhan? Terkadang seperti itu. Tanpa Tuhan, nothing. Kemarin bicara seperti itu. Nah, hal yang sama saudara sekalian, manusia tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri karena manusia lemah dan terbatas. Kita menyadari bersama-sama sehebat-hebatnya kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Ketika saudara dan saya sebagai anak-anak muda, mungkin kita dengan kekuatan yang hebat dan luar biasa, tetapi pada saat sudah menikah, kemudian menjadi tua, akhirnya kita menjadi lemah. Saya yakin dulu Pak Julius hebat dan luar biasa pada waktu masih muda. Tetapi sekarang pasti akan ada, walaupun masih kuat ya. Tetapi pasti ya berkurang dibandingkan dengan ketika masih muda. Sama halnya saudara sekalian, dengan saya, dengan saudara. Kita patut menyadari bersama-sama keterbatasan di dalam diri kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama, kalau kita menjadi lemah, maka seharusnya kita sedang mencoba untuk berupaya bagaimana kehidupan kita berfokus kepada Allah. Karena manusia itu lemah dan terbatas, maka saya harus meminta kekuatan yang tidak terbatas itu, yaitu Allah kita. Kekuatan yang terbaik yang ada sampai sekarang ini bukan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi adalah kekuatan Tuhan. Jadi ketika kita ada badai kehidupan, kita harus datang kepada kekuatan yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan kita. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Tuhan tahu manusia membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya hal yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebuah janji yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa keterbatasan hidup manusia rentan terhadap pencobaan-pencobaan yang terjadi di sekitar hidup mereka. Tetapi Tuhan mengatakan yang kamu alami adalah hal yang biasa. Kenapa demikian saudara sekalian? Karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang melihat apa yang menjadi kelemahan keterbatasan saudara dan saya. Allah yang melihat, Allah yang tahu badai yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan, sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah, apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Dia, Allah kita, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bukankah itu janji yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan? Badai-badai hidup yang sedang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan, pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana kita bisa dapat menanggung setiap pencobaan, ujian, badai kehidupan? Adalah ketika kita tetap ada di dalam kekuatan yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai kekuatan yang tidak akan pernah terbatas untuk boleh dapat memberikan kekuatan bagi kita menghadapi berbagai badai-badai kehidupan. Saudara sekalian, katanya Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul, jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Benar atau tidak saya tidak tahu, Pak Tony yang tahu pengalaman-pengalaman, tetapi saya membaca seperti ini.
Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang sedang terjadi pada waktu itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Saudara sekalian, bila berada di tengah badai hidup, seharusnya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, yang lebih dekat lagi, yang lebih jauh lagi, mengenal tentang karya, kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya ya ada lagu ya. Lingkupiku dengan sayapmu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Seorang yang bernama John Seth mengatakan, kapal yang hanya berada di pantai memang akan selalu aman. Tetapi bukan itu sebuah kapal dibuat. Jadi sesungguhnya menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing. Bukan hanya untuk duduk diam, menikmati ketenangan. Tetapi ketika kita sedang berjalan, bahkan berdiri untuk terus melangkahkan kaki kita, kita akan melewati badai-badai. Justru disitulah kita akan mendapatkan kekuatan di saat kita melangkahkan kaki kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Tuhan tahu manusia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Kita semua harus kembali kepada Tuhan yang tidak terbatas kekuatannya. Datang kepada Dia. Ayat yang ke-39 dikatakan saudara sekalian, pasal 4. Ia bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Prinsip yang ketiga, bagaimana Tuhan peduli karena Tuhan tahu saatnya yang terbaik untuk menyatakan kuasanya. Bisa saja Tuhan pada waktu itu langsung bangun. Bisa saja Tuhan meminta malaikat-malaikatnya untuk membuat tenang pada waktu itu. Tetapi ada proses demi proses yang memang harus terjadi di dalam kehidupan para muridnya, termasuk mungkin ketika kita sedang menghadapi badai, ada banyak proses yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, sampai kepada titik bagaimana kita bisa kuat bersama dengan Tuhan, sampai pada titik bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya pada waktunya, seperti waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita ingin setiap persoalan badai hidup selesai pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini kalau bisa. Tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Mungkin hari ini kita bisa selesai, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun bisa terjadi. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan di saat yang tepat, di waktu yang tepat akan dinyatakan Tuhan dalam langkah kehidupan manusia yang tetap berada di dalam Tuhan. Artinya saudara sekalian, Dia akan menyatakan tepat pada waktunya. Kapan waktunya kekuatan dan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang mengalami badai-badai kehidupan. Ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya tidak bisa bertahan dalam menghadapi apapun. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak, membiarkan seperti yatim piatu. Tetapi
tetapi Tuhan yang akan mengangkat. Sampai pada titik ketika kita menyerah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menolong kita, karena kita tahu Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, dan di saat-saat masa kritis sekalipun Tuhan menyatakan kekuatannya, Tuhan menyatakan kuasanya untuk umatnya yang mau datang kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya saudara sekalian, apa yang dimaui oleh Tuhan dari apa yang kita dengar dari angin ribut yang diredakan itu? Tuhan ingin supaya kita tahu tidak akan pernah datang pertolongan yang sejati kecuali hanya datang kepada Tuhan. Tuhan hendak mengatakan kepada kita, seberapapun besarnya kekuatan kita lemah, kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kalau demikian, apakah badai kehidupan kita membuat kita tidak tenang? Badai hidup selalu mewarnai kehidupan kita. Tuhan tahu manusia akan menghadapi badai. Tuhan tahu manusia tidak bisa menenangkan badai dengan kekuatan sendiri. Tuhan tahu saatnya akan tiba. Tuhan memberi kekuatan dan kuasa untuk kita bisa tenang menghadapi badai kehidupan. Hanya saja, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah tempat kita berteduh dan memberi rasa nyaman dalam menghadapi badai kehidupan? Menjadi perenungan bagi kita bersama-sama hari ini. Badai seperti apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara? Saudara yang tahu seberapa besar badai itu membuat kritis dalam kerohanian kita. Tuhan mau katakan kepada kita, datanglah, datanglah, datanglah kepadaku, hei kamu yang lemah letih, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepedulian Tuhan terhadap para muridnya, kepedulian Tuhan terhadap kehidupan badai saudara dan saya. Saudara akan kuat asalkan saudara datang. Marilah kepadaku, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewati tantangan-tantangan badai yang terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita untuk terus yakin dan percaya Tuhan adalah peduli dalam hidup saudara dan saya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku
ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita tunduk kepala bersama-sama. Saudara, apa yang menjadi badai kehidupan saudara? Apa yang sedang kita alami? Mungkin badai kehidupan yang sedang terjadi dalam hidup saudara membuat saudara panik, takut, dan khawatir. Seperti para murid Tuhan Yesus Kristus ketika berada di Danau Galilea. Kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan terjadi. Apa yang sedang kita alami? Mungkin membuat kita kritis secara rohani. Karena seolah-olah segala sesuatu, segala upaya yang kita perjuangkan tidak pernah ada hasilnya. Yang kadang-kadang kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini saudara sekalian, Tuhan mau katakan, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu janji yang Tuhan sampaikan kepada para muridnya, kepada saudara dan saya di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang saudara alami. Tuhan mau katakan saudara harus datang. Sebuah ajakan yang Tuhan ingin supaya saudara mau diajak oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan badai itu bisa tenang. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan badai yang sedang kita hadapi? Apakah kita mau berseru kepada Tuhan dengan badai kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tempat saudara berteduh satu-satunya yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam menghadapi badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami oleh umat-Mu badai kehidupan seperti apa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami datang kepada-Mu.
supaya kami tetap percaya kepadamu. Karena dengan kepercayaan kami kepadamu Tuhan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, mampu melewati badai kehidupan. Terima kasih, sampai hari ini kami ada sebagaimana adanya kami. Itu karena kekuatan yang Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Berikan itu kekuatan itu kepada kami, supaya kami mampu berjalan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan-Mu. Apapun beban yang kami hadapi, perekonomian, pendidikan, pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, keluarga, pekerjaan, bahkan hal apapun masa depan, kami datang kepadamu. Kuasa-Mu nyatakan buat kami tepat pada waktunya. Terima kasih Taman Safari Indonesia, Engkau memberkati. Tepat pada waktunya Engkau menyatakan berkat-berkat itu. Kiranya Engkau terus boleh memenuhi dan mencukupkan kebutuhan setiap karyawan yang ada merasa tenang, karena Tuhan berkarya melalui Taman Safari Indonesia. Pimpinan yang ada, owner yang ada, bersama dengan staf yang ada, seluruh karyawan Engkau memberkatinya. Binatang-binatang yang ada, tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada, bahkan setiap aksi show yang dipertunjukkan menjadi berkat bagi setiap pengunjung yang ada. Setiap sarana-sarana yang dipakai menjadi sarana untuk Tuhan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan Taman Safari Indonesia. Bukan saja di tempat ini. Ada di Batang, ada di Brigen, ada di Bali, ada di Bangka, ada di Jakarta, bahkan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Atas Taman Safari Indonesia ini juga memberikan tempat bagi kami untuk boleh dapat merasakan ketenangan ketika kami beribadah kepada Tuhan melalui Safari Park Baptist Fellowship. Engkau memberkati setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap pemimpin yang ada, setiap jemaat-Mu, setiap kami yang hadir. Berikan kesatuan, kekuatan, kesanggupan bersama-sama untuk boleh dapat memakai sarana ini bagi kami boleh dapat merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Setiap aktivitas yang ada kami boleh mengerjakannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Terima kasih bangsa kami, Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. COVID-19 semakin menurun, kami serahkan kiranya Engkau terus menopang dan menolong, supaya semakin hari semakin mampu melewati tahapan-tahapan yang ada. Vaksin yang sedang dilakukan semuanya berjalan dengan baik. Perekonomian, politik semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kesatuan dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan kami, Bapak Jokowi bersama dengan aparat yang terkait, Tuhan berkati. Umat Baptis Indonesia Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami memohon kiranya ketika kami mengerjakan tugas kami pada pagi ini dalam aktivitas kami sampai sore nanti, sampai malam nanti, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kami supaya kami tetap mampu memiliki sebuah ketenangan dalam kehidupan kami. Berjalan bersama dengan Engkau. Tetap percaya kepada Engkau karena Engkau tempat kami berteduh. Memberikan rasa nyaman bagi kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan karyawan-karyawan yang lain, kami boleh menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami, oleh karena kegiatan-kegiatan yang ada di Taman Safari, Engkau memberkati mereka. Pak Tony yang ada pertemuan dengan pimpinan pemerintahan, demikian juga dengan Mbak Maria yang ada di Batang, bahkan mungkin teman-teman yang lainnya yang juga mulai beraktivitas di Taman Safari. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ketika kami memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, kiranya Engkau menerima dan biarlah kami boleh belajar memberi dengan kerelaan hati kami dan berkat-Mu limpahkan atas kami Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan yang tidak terbatas di mana Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami dengan mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati dan menjadi berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.